Ya, sudah tersambung bersama CNN Indonesia malam hari ini Arya Sandi Yuda, Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative atau TIDI. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Mbak Fani, bisa Terima kasih lebih telah keras bergabung sedikit? bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Ini bisa mendengar suara saya ya Mas Arya ya? Agak keras sedikit boleh? Oke, Mas Arya langsung saja ini. Akhirnya Israel sama Uni Emirat Arab berdamai, tanda kutip nih. Ada Palestina di sini yang terkena imbasnya. Yang Anda lihat, apakah tepat untuk melabeli Uni Emirat Arab ini sebagai traitor, pengkhianat bagi perjuangan Palestina selama ini? Yang kita lihat sebenarnya kalau dilihat sejarah tentang Muahadatul Salam ya, atau perjanjian damai, itu kita lihat misalnya perjanjian damai dengan Mesir, terus kemudian Yordan, itu Mhm, ada konteks geopolitiknya. Bahwa misalnya Mesir pernah berperang dengan Israel, terus mhm, kemudian secara geopolitik juga sangat dekat dan bahkan berbatasan. Begitupun Yordan. mhm. Yordan tempat bagi banyak sekali Palestinian tinggal di sana dan juga berbatasan. Masalahnya adalah Uni Emirat Arab sebenarnya tidak punya kesamaan dari dua negara Arab yang pernah melaksanakan Muahadatus Salam tadi, Hmm, bahwa Uni Emirat Arab berada di dunia Timur Tengah itu apa maksudnya Middle East and North Africa itu benar, tapi kan posisinya di Semenanjung Arab itu sebenarnya jauh dari perbatasan, terus kemudian hmm. tidak pernah juga terlibat dalam perang secara langsung dengan Israel, sehingga kemudian beberapa pihak misalnya mempertanyakan kenapa ada perjanjian antara Uni Emirat Arab dan Israel yang sebenarnya antara mereka tidak ada urgensi atau konteks geopolitik yang sama dengan Mesir dan Yordan gitu misalnya. Dan juga dalam waktu-waktu yang terdekat sebenarnya juga tidak ada seperti tidak ada urgensi yang mendesak. Maka kemudian kita bisa memahami kalau kemudian ada pihak misalnya seperti Turki misalnya, kalau tadi istilahnya Mbak Fani melihat ini sebagai traitors atau betrayal, atau bahkan Turki menyebutnya hipokrit, Hmm, sebuah langkah yang tidak semestinya dilakukan. dilakukan, itu sebenarnya alasannya lebih kepada perbedaan konteks negara-negara yang pernah melaksanakan perjanjian damai. Oke. Meskipun di sisi lain memang ya, United Nations atau kemudian ada Jerman, terus kemudian ada dua negara di Semenanjung Arab lain seperti Bahrain dan Hmm, Oman juga memberikan dukungan ya. mhm. Jadi ini memang sangat kontroversi dan kita bisa memahami karena memang sangat berbeda dengan perjanjian damai antara Israel dengan dua negara Arab sebelumnya. Mesir dan juga Yordan ya. Ya, Nah, ya. berarti kalau Mas Arya melihatnya, kalau misalnya perjanjian damai kemudian juga semacam kontrak ini kan punya implikasi terhadap dua negara yang melakukan perjanjian tersebut dan Ya. terlibat dalam poros geopolitik di dunia nih. Nah, kalau misalnya melihat hal ini, perjanjian ini gitu, implikasi kemudian juga keuntungan yang bisa didapat kalau dari kacamata Mas Arya apa nih dengan adanya perbedaan kondisi geopolitik yang ada pada Mesir Israel dengan juga Yordan Israel dan negara-negara Timur Tengah lainnya? Ya, yang pertama memang jelas ya kita kita menghargai bahwa ini adalah hak penuh bagi Uni Emirat Arab Mhm, melaksanakan sebuah perjanjian, dan sebenarnya secara tradisional memang US merupakan peace broker di kawasan. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan beberapa pihak kan berarti di samping lobby-lobby politik terkait dengan roadmap Palestina Merdeka dan Palestina Damai itu mhm. tentang two state solutions, berarti ada sisi pragmatisme dari sisi Uni Emirat Arab yang mereka lebih perjuangkan dibandingkan Mmm, konsideran kontroversinya gitu. Tentunya kita bisa melihat di pihak Palestina sendiri terlihat banyak ekspresi kekecewaan. Tadi CNN juga ulas kan aha, betul. bagaimana Mahmud Abbas atau juga kemudian faksi terkuat di Gaza yang juga memberikan protes dan melihat ini sebagai sebuah langkah yang sebenarnya kamuflase gitu di pandangan Palestina. Oke, Jadi ini yang perlu kita lihat sebagai pertanyaan besar. Maka kemudian keluar faktor lain yang menjadi dugaan bahwa sebenarnya ini tidak ada kaitan langsung dengan konteks politik kawasan, melainkan ini lebih kepada politik domestik Amerika Serikat yang sebentar lagi menjelang
pemilu domestik Hmm. gitu. Lalu kemudian mengambil salah satu isu yang mungkin di dalam negeri tidak hanya dianggap sebagai isu luar negeri, tapi juga sangat dekat sekali di pangkal hati dan pikiran warga Amerika Serikat yang akan menjadi calon pemilih di pemilu Amerika Serikat nanti. Oke, Dan ini tentunya sangat beralasan kalau kita lihat memang Amerika Serikat kan posisinya sebagai unbreakable friend dari Israel. Israel dan tentunya isu semacam ini akan sangat berpengaruh bagi pemilih Amerika Serikat secara umum. Mhm. Mas Arya, sebelum kita masuk ke konstelasi geopolitik Amerika Serikat yang tadi Mas Arya sebutkan, Ya. singkat saja Mas Arya, kalau menurut Mas Arya ini apakah berarti UAA, Uni Emirat Arab mengakui Israel atas Palestina? Yang pasti Uni Emirat Arab dengan atau tanpa perjanjian ini memang sudah punya hubungan Lebih dekat sama baik Israel? ya, sudah punya hubungan baik dengan Israel, Mhm. termasuk secara ekonomi sebagaimana dicantum di rencana perjanjian seperti pariwisata, ada rencana kerjasama vaksin dan sebagainya. Menurut saya itu suatu hal yang sebenarnya sudah berlangsung lama. Jadi Hmm. sebenarnya perjanjian itu hanyalah declare sesuatu yang terdeklarasi. Sebenarnya Peresmian lah ya Mas working ya. agreement-nya sudah berjalan lama. Hmm. Artinya sebagai satu kekuatan yang cukup diperhitungkan Uni Emirat Arab sebenarnya sekarang hanya menjalani proses formalitas. Dan kalau Uni Emirat Arab melaksanakan itu berarti sebenarnya secara informal itu sebenarnya kita bisa sebut sebenarnya Saudi juga sudah mengetahui, artinya sudah sampai Hmm. tahap konsultasi dengan Saudi Arabia sebagai pemimpin di Semenanjung Arab. Mhm. Jadi ini sebenarnya ya sudah terjadi sebuah perubahan uh, yang cukup signifikan di Semenanjung Arab, Oke. tapi sesungguhnya perjanjian damai tanda kutip ini sebenarnya bukan memulai hal yang baru. Dia seperti working agreement dari sebuah Hmm. Yang dideklarasikan declare seperti agreement itu ya dari Mas sebuah Arya working ya. agreement yang sudah lama ya. Oke, Mas Arya, kalau misalnya bicara tadi konstelasi politik di Amerika Serikat, ini juga termasuk nggak kalau dari kacamata Mas Arya merupakan strategi politik Donald Trump menjelang Pilpres 2020 untuk memperkuat akar rumput atau voters mereka di sana? Iya, kalau kita lihat kan apa eh, polling terakhir itu margin antara Joe Biden dan Donald Trump itu Mhm, hampir rata-rata di berbagai survei sekitar 14-15%. mhm. Artinya cukup besar gapnya dan memang dalam waktu yang singkat tentunya setiap kontender akan berpikir apa yang bisa menjadi langkah-langkah yang bisa merubah secara signifikan tren pemilih di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat sebenarnya uh, politik luar negeri Amerika Serikat sejak Trump dilantik sebenarnya kan tidak terlalu banyak ke isu-isu luar negeri. Jadi Hmm, dengan model yang isolasionis sebenarnya Amerika berusaha tanda kutip menarik diri dari fora-fora oke. multilateral, fora-fora internasional, misalnya mundur dari beberapa perjanjian gitu dan fokus ke dalam negeri dengan pendekatan proteksionisme dan seterusnya. Mhm, Jadi sebenarnya ketika pemerintahan atau administratif Donald Trump memilih satu pilihan-pilihan politik luar negeri, hmm, biasanya dia sangat erat kaitannya dengan kepentingan domestiknya. oke. Misalnya dan itu kita bisa lihat lebih banyak politik luar negeri di era Donald Trump ini sebenarnya di isu-isu yang memang sensitif dan dihitung secara domestik itu bisa menyentuh pangkal pikiran dan hati masyarakat Amerika Serikat sebagai calon pemilih. Hmm, Makanya diambil isu-isu misalnya yang waktu lalu juga kontroversi adalah pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke hmm. Yerusalem. Lalu kemudian sekarang sempat ada the deal of century yang juga sepertinya tidak terlalu efektif untuk mempengaruhi. Lalu kemudian muncullah ini sebagai satu semacam terobosan politik luar negeri yang diharapkan bisa berimplikasi kepada politik domestik gitu.
Oke, nah kalau misalnya hubungan kita tahu ya Mas Arya bagaimana posisi antara Amerika Serikat dengan Iran. Dengan adanya perjanjian damai Israel dengan Uni Emirat Arab ini, apakah dengan begitu ada presiden bahwa Uni Emirat Arab akhirnya menjadi sekutu gitu bagi Amerika Serikat menghadapi Iran? Kalau Uni Emirat Arab tentunya bersama dengan Saudi itu memang sudah lama menjadi sekutu bagi Amerika Serikat. Mhm. Bahwa Timur Tengah juga menjadi tempat ladang ekspresi hegemoni Amerika Serikat itu sudah sejak lama. Yes. Ya, tapi kemudian makanya kemudian saya sampaikan sebenarnya ini bukan suatu hal yang sifatnya mengubah Baru. sesuatu atau memulai hal yang baru. Ini hal yang sudah lama, tapi sepertinya ada atraksi simbolik secara politik yang ingin ditunjukkan. Oke. Jadi sebenarnya kedekatan Sheikh bin Ziyad dan Muhammad bin Salman misalnya yang sudah mulai mendekat dengan Israel dalam beberapa kerjasamanya menurut saya itu juga sudah terlihat beberapa waktu terakhir. Tapi ini sekedar menegaskan dan ini menjadi satu stage baru dan menjadikan Amerika Serikat sebagai sentral terutama Presiden Trump. Sebagaimana perjanjian-perjanjian Muahadatus Salam yang sebelum-sebelumnya ada Bill Clinton, ada Jimmy Carter itu menjadi sentral jadi dari perhatian domestik Amerika Serikat. Oke. Adapun ya Oke, Mas Arya, kalau begitu terakhir ini implikasinya terhadap kita, terhadap Indonesia, hubungan bilateral, kemudian juga mungkin langkah apa yang bisa diambil oleh Indonesia sendiri terkait hal ini? Indonesia tentu perlu melihat ini dalam berbagai konteks ya. Konteks pertama adalah konteks kawasan, ya konteks kawasan di mana sebenarnya kita harus memahami ini bukan hal yang bisa mengubah secara drastik. Kita sudah melihat Muahadatus Salam yang sebelum-sebelumnya dengan Mesir, dengan Yordan, dan itu juga mencantumkan klausul bahwa harus ada penundaan pendudukan di wilayah-wilayah Palestina, tapi kan tidak juga dilakukan. Terlalu efektif. Ya, tidak terjadi terlalu efektif sebagaimana dideklar, tapi workingnya tidak terlalu bekerja. Artinya Indonesia sudah punya pengalaman. Yang kedua, tentunya Indonesia, saya yakin pemerintah Indonesia dalam hal polugri terkait dengan Palestina itu akan tetap solid mendukung Palestina, tidak mengabaikan ya Mas Arya ya. Dengan two-state solution dan tentunya pemerintah Indonesia akan bersama dengan pandangan-pandangan yang memang cukup tegas. Kalau misalnya kita di Timur Tengah melihat ada Turki yang begitu tegas, sebenarnya Turki juga tanda kutip punya catatan ketika mengkritisi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel karena Turki juga merupakan negara mayoritas Muslim pertama yang juga mengakui dan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara Indonesia sebenarnya posisinya juga sangat berwibawa karena memang sejak awal Republik berdiri tidak pernah ada hubungan diplomatik, bahkan kita menyiasati bentuk kontribusi dan hubungan bilateral kita dengan Palestina yang tidak harus menciptakan peluang resiprositas atau resiprokal membuka perwakilan Israel di negara kita, yaitu dengan membuka konsulat kehormatan di Palestina yang orang Palestina sendiri yang menjadi konsulatnya, dan kita menurut saya di fora-fora ke depan penting untuk menyuarakan kembali hal-hal yang semacam ini. Harus tetap keras dengan prinsip kita ya, begitu ya Mas Arya. Ya. Terima kasih Mas Arya atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Arya Sandiyuda dari Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative atau TIDI. Selamat malam Mas Arya.